Selamat pagi adik-adik. Ini minggu yang keberapa kita tetap melakukan ibadah secara virtual. Adik-adik semua di rumah tetap semangat kan? Nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik semua Tante undang untuk saat teduh. Kita sambil angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Kita menyanyikan sambil ambil sikap berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam satu minggu ini Bapa. Engkau masih menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami Bapa. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa berhikmat di dalam menjalankan ibadah kami, meskipun di dalam keadaan ibadah virtual Tuhan. Bapa yang baik, kami rindu Tuhan untuk beribadah di gereja. Kiranya Tuhan pulihkan dunia ini Bapa, segera temukan obat untuk bisa mengobati virus corona Bapa, agar kami bisa kembali beribadah seperti biasa di gereja, bertemu teman-teman dan guru-guru semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa di sini yang masih bersyukur? Meskipun kita ibadahnya di rumah, kita tidak bisa bertemu teman-teman, kita sekolahnya secara online, tapi kita tetap bersyukur. Bersyukur karena apa? Banyak bersyukur karena Tuhan masih kasih kita kesehatan, karena Tuhan masih memberi kesempatan kita berkumpul bersama keluarga. Nah, maka dari itu kita angkat lagu pujian Segala Puji Syukur. Semua adik-adik berdiri ya. Yang masih ingat gerakannya di rumah, dibikin ya gerakannya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Lagu pujian. Sebelumnya Tante mau bertanya, siapa di sini yang hatinya gembira meskipun ibadah secara virtual? Tante harap semuanya tetap hatinya bergembira walaupun kita ibadahnya di rumah. Maka dari itu kita angkat lagu pujian Hati yang Gembira.
Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Tante ingin mengingatkan bagi adik-adik semua yang ingin memberikan persembahannya dapat dikumpulkan ke orang tua, lalu diberikan ke teacher ataupun guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu. Nah, sekarang Tante mau ajak adik-adik semua kita angkat lagu pujian Bagaikan Bejana. Adik-adik semua, kita angkat lagu pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Bagaikan bejana siap dibentuk, diberikan hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa-Mu, ku dibaharui selalu. Jaringanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuk wastuku kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semua tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Engkau tetap menjaga kami, Engkau tetap memberkati kami, khususnya anak-anak sekolah minggu GMI Kanaan Bapa. Tuhan tetap memberikan kebaikan-kebaikan kepada kami dimanapun kami berada. Tuhan tetap menjauhkan kami dari virus-virus corona yang lagi melanda dunia ini sekarang ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, ajarilah kami Tuhan, agar kami selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik di rumah, Tante mau bertanya dulu. Apakah adik-adik pernah mendapat hukuman? Contohnya hukuman dari orang tua, hukuman dari guru-guru di sekolah. Tentu ada kan? Bagaimana ya rasanya? Apakah hati kita sedih? Apakah hati kita gentar? Bagaimana adik-adik? Nah, sekarang ini karena kita akan bercerita tentang Daniel yang selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, apapun yang dia alami, apapun yang dia rasakan, walaupun dia dihina, walaupun dia diejek, walaupun dia dibenci, tapi dia tetap mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Nah adik-adik semuanya sudah pegang Alkitab kan? Ayo sekarang kita buka Alkitab kita, yaitu yang tertulis dalam Daniel 6 ayat 26 sampai 29. Apakah adik-adik sudah menemukannya? Daniel 6 ayat 26 sampai 29. Ibu akan membacakannya untuk kita. Adik-adik mendengarkan di rumah ya. Dengan perikop Gua Singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel,
sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Nah, adik-adik, pelajaran kita hari ini atau firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini adalah mengenai Daniel. Ya adik-adik ya, tahu tak siapa itu Daniel? Yaitu Daniel itu adalah orang yang selalu mengutamakan kehidupannya di dalam firman Tuhan. Dia yang selalu taat kepada Tuhan apapun yang dia rasakan. Nah adik-adik, dalam perikop kita hari ini adalah gua singa. Di dalam ayat ini adik-adik, dulu ada seorang raja yang memerintah, yaitu namanya Raja Darius. Kalau raja itu adik-adik tentu akan ada wakilnya, petinggi-petingginya, pejabat-pejabatnya. Nah, salah satu pejabat-pejabat di sana adalah namanya Daniel. Daniel ini dia seorang yang sangat taat kepada raja. Dia sangat bijaksana, dia sangat jujur, dan terutama dia taat kepada Allahnya. Apakah adik-adik juga taat kepada Tuhan? Apakah adik-adik juga taat kepada orang tua kita saat ini? Apalagi sekarang ini kan kita tahu bahwa virus lagi melanda negara kita ini, khususnya Indonesia. Apa kata orang tua kita kepada kita? Jangan main-main di luar, bahaya, ada virus. Apakah adik-adik taat kepada orang tua kita? Tentu taat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada orang tua kita. Seperti Daniel ini, dia taat kepada rajanya dan terutama taat dia kepada Tuhan. Dia taat beribadah, dia selalu rajin berdoa. Nah adik-adik, Daniel ini seorang pejabat yang sangat takut akan Tuhan dan sangat disayangi oleh Raja Darius. Maka dia sangat dibenci oleh anggota-anggota kerajaan yang lain. Kenapa dia dibenci ya? Karena Daniel ini sangat disayangi oleh Raja Darius. Kenapa ya dia sangat disayangi oleh Raja Darius? Karena dia adalah seorang yang sangat jujur. Dia sangat taat kepada raja. Dia sangat bijaksana. Tapi adik-adik, kok dia dibenci oleh anggota kerajaan ya? Kenapa ya adik-adik? Kenapa dia dibenci? Karena dia disayangi oleh raja. Nah adik-adik, waktu terus berjalan. Maka di dalam kerajaan itu, anggota kerajaan itu mencari masalah. Apa yang dilakukan Daniel? Mereka mencari kesalahan-kesalahan Daniel supaya Daniel dapat dihukum. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak menemukan kesalahan Daniel satu pun. Apapun tidak ada kesalahannya. Maka anggota-anggota kerajaan itu bingung. Apa lagi ya? Apa lagi yang kita cari? Biar si Daniel ini bisa dihukum. Biar bisa dia dibuang ke gua-gua singa sana. Biar dia mati. Biar dia dibunuh. Tapi tidak terjadi adik-adik. Ya kan? Apa yang terjadi di sana? Anggota-anggota kerajaan itu membuat suatu larangan. Apa larangannya? Mau tahu tidak adik-adik apa larangannya? Mereka mengatakan, siapa yang menyembah dewa, siapa yang menyembah manusia dalam jangka 30 hari itu akan ditangkap. Ya, termasuk juga si Daniel ini akan ditangkap dia. Kalau dia menyembah, kalau dia berdoa kepada Tuhan. Nah, suatu hari adik-adik, Daniel ini pergi berdoa. Dia berdoa ke atas. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Dia selalu mengutamakan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak memikirkan jabatan dan juga dia tidak memikirkan nyawanya. Nah, adik-adik, waktu dia berdoa di atas, kerajaan-kerajaan ini, anggota-anggota kerajaan ini naik ke atas. Dilihatnya, si Daniel ini lagi berdoa. Apakah ditangkap si Daniel ini atau dibiarkan?
tentu ditangkap. Kenapa? Karena dia sudah melanggar larangan yang diciptakan oleh mereka. Wih, seram adik-adik ya. Kalau dia ditangkap tadi, apa yang terjadi? Tentu dia akan dibuang. Kemana dibuang? Ke mulut si singa. Cobalah bayangkan adik-adik ya, kalau kita dilempar, kalau kita dibuang ke mulut singa, apa yang terjadi? Tentu kita sudah mati, sudah dimakan oleh si singa. Nah, kayak gitulah yang dialami si Daniel adik-adik. Dia ditangkap, dia dilempar ke mulut singa itu. Kalau perasaan kita pastilah dia sudah mati. Hati raja juga sangat sedih. Siapa tadi ya nama raja itu? Siapa? Raja dari Darius. Kalau dia berpikir, dia sangat menyayangi si Daniel ini, sudah berpikir dia akan sudah mati dimakan oleh singa-singa yang sangat lapar itu. Keesokan harinya adik-adik, Raja Darius ini pergi ke dalam gua singa itu. Dia berkata, Daniel, sanggupkah Allahmu menolong engkau? Sanggupkah Allahmu yang kau puja-puja itu? Yang kau berdoa kepada dia setiap hari, sanggupkah engkau? Sanggupkah dia menolong engkau dari mulut singa itu? Tapi apa yang terjadi adik-adik? Daniel itu berkata dari dalam, ya Raja, aku selamat karena aku taat kepada Tuhanku, aku taat kepada Allahku. Jadi Allahku menutup mulut singa-singa itu sehingga aku tidak diapa-apakan. Wah ya adik-adik, senangnya hati Raja Darius itu ya. Senang tidak ya? Kalau kita sebagai manusia, pasti kita sudah beranggapan, pastilah si Daniel ini sudah mati, sudah dimakan, sudah diterkam, pasti tubuhnya sudah diacak-acak oleh singa itu. Tapi tidak, karena dia mempunyai Allah yang hidup, karena dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak memikirkan nyawanya, dia tidak memikirkan jabatannya. Yang penting dalam hidupnya, dia percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, raja itu menarik Daniel dari gua singa itu. Dia sangat bersuka cita bahwa orang yang disayanginya, yaitu si Daniel tadi, dia tidak dimakan oleh si singa. Nah adik-adik di rumah, apakah kalian menurut juga sama orang tua kita? Nurut sama guru-guru kita? Nurut sama abang-abang kita? Apakah kita tak melawan? Atau zaman sekarang ini sudah ada PR dari guru? Sudah ada PR dari guru supaya dikerjakan? Apakah kita masih lebih mengutamakan HP kita? Tentu tidak. Kita sudah mengutamakan apa? PR kita. Biar kita jangan mendapat hukuman dari guru. Ya adik-adik ya, dengan mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita seperti Daniel yang selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak memikirkan apa-apa. Dia tidak memikirkan jabatan. Dia tidak memikirkan yang lain. Dia tidak takut. Karena dia mempunyai Tuhan yang hidup. Nah adik-adik, pelajaran kita hari ini, supaya kita lebih berbuat lagi, lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, lebih mengenalkan Tuhan, taat berdoa, dan taat kepada orang tua kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati.